Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, hari ini Ibu Alia sangat senang sekali bertemu dengan Ananda semua. Hari ini kita akan mempelajari tentang elastisitas. Nah, silahkan simak video berikut ini dengan baik ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Adapun kompetensi dasar pada materi ini yaitu pada KD 3.2 menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ananda semua ada yang tahu apa itu elastisitas? Nah, bagi yang tahu silahkan komen di kolom komentar ya. Berikut ini adalah pengertian dari elastisitas, yang mana elastisitas adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan atau dibebaskan. Berikut ini adalah contoh benda elastis yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, Ananda semua ada yang tahu apa yang ada gambar di depan? Yang pertama yaitu ketapel. Karena ketika ketapel ditarik, di sana ada menggunakan benda elastis yaitu karet, maka dia akan memanjang dan bisa kembali ke bentuk semula. Yang kedua, yang mudah kita temui yaitu karet gelang. Siapa di sini yang ada karet gelang di sekitarnya? Coba karet gelang tersebut ditarik, apakah ketika dilepaskan dia akan kembali ke bentuk semula? Nah, itu merupakan salah satu contoh benda elastis. Nah, selanjutnya ada per ataupun pegas. Nah, mungkin di bahan kasur itu ada bahan pegasnya atau di ayunan adik bayi. Nah, ketika dia ditarik ataupun ditekan, ketika dilepaskan dia akan kembali ke bentuk semula. Berdasarkan sifat elastisitasnya, ternyata benda itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu ada benda elastis, dan yang kedua ada benda yang tidak elastis. Apa contoh benda elastis? Sama seperti yang telah Ibu sebutkan tadi, contohnya itu ada karet yang ditarik. Nah, untuk benda-benda yang tidak elastis, apa contohnya? Nah, berupa batu, kayu. Nah, ketika Ananda tarik, itu kan tidak bisa bertambah panjang atau bertambah tinggi. Itu disebut dengan benda yang tidak elastis. Nah, di dalam elastisitas itu terdapat renggangan atau strain, yang mana renggangan adalah perbandingan antara pertambahan panjang dari panjang mula-mula menjadi panjang akhirnya. Nah, seperti pada gambar, panjang mula-mulanya itu L0 dan panjang akhirnya itu L. Jadi, strain itu merupakan yang kita cari delta L-nya, yang mana E sama dengan delta L per L0, yang mana E itu adalah renggangan, delta L merupakan pertambahan panjang, dan L0 itu merupakan panjang awalnya dengan satuan meter. Selain ada renggangan, selanjutnya ada yang namanya tegangan atau stres, yang mana tegangan adalah perbandingan antara gaya tarik yang bekerja terhadap luas penampang benda. Sigma sama dengan F per A, yang mana F itu adalah gaya dengan satuan Newton dan A itu adalah luas penampang dengan satuan meter kuadrat. Jadi sigma sama dengan tegangan yang mana satuannya Newton per meter kuadrat. Selanjutnya ada modulus elastisitas, yang mana ini disebut juga dengan modulus Young, merupakan besaran yang menggambarkan tingkat elastisitas suatu bahan, disimbolkan dengan E besar, yang nilainya itu sama dengan tegangan dibagi dengan renggangan, atau sigma dibagi dengan E kecil sama dengan F gaya dikali dengan L0 atau panjang awal dibagi dengan A atau luas penampang dikali dengan delta L atau perubahan panjang pegas setelah diberi benda. Nah, berakhir sudah pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, untuk selanjutnya, bagi Ananda yang masih kurang paham, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komen ya. Lalu, silahkan kerjakan kuis pada link deskripsi yang sudah ada di bawah ini.
Sekian dari Ibu, banyak maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.